dengan berdasarkan musyawarah seluruh anggota BPH KSPM UMS. Kedua, menjadikan BPH KSPM UMS paham akan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan pagi hari ini untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Yang terhormat, Bapak Dery Yusria SE MBA, yang saya hormati, Bapak Muhammad Arif SE MECDIP, yang saya hormati, Ketua Umum KSPM UMS, Dinar Wahyuningrum, yang saya hormati, Ketua Panitia Webinar, Elsa Nurhidayah, serta para peserta yang saya banggakan. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar nasional, dan saya, Yesi Widawati, selaku Master of Ceremony akan memandu acara pada pagi hari ini. Webinar ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Pasar Modal Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan mengusung tema Improve Syariah Stock Investment Literacy as a Lifestyle for the Younger Generation. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu saya akan membacakan tata tertib yang berlaku pada pagi hari ini. Tata tertib yang pertama, link acara webinar akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Kedua, ID peserta menggunakan format nama lengkap underscore instansi, dan peserta wajib menggunakan nama asli bukan nama perangkat atau institusi dan sebagainya. Ketiga, peserta wajib berpakaian rapi dan sopan. Keempat, peserta mengikuti acara dari awal sampai akhir. Kelima, peserta wajib menyalakan kamera saat webinar berlangsung dan menggunakan background yang telah disediakan. Keenam, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon selama acara webinar berlangsung, kecuali dipersilahkan oleh MC atau moderator. Yang ketujuh, selama acara webinar berlangsung, peserta dilarang untuk makan makanan besar, berbicara kotor, sara, bercanda di kolom chat, dan melakukan hal-hal yang mengganggu jalannya webinar. 8. Pada saat sesi tanya-jawab, peserta yang ingin bertanya diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan. 9. Moderator akan memilih pertanyaan, dan pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize di akhir acara. 10. Link presensi akan dibagikan pada waktu yang telah ditentukan saat webinar berlangsung dan hanya dibuka selama 10 menit. 11. Link presensi peserta umum dan peserta delegasi KSPM UMS akan dibedakan. 12. Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengisi Google Form pendaftaran dan link presensi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan sertifikat. 13. Panitia berhak menambah atau mengurangi peraturan sesuai dengan kondisi yang ada, dengan tujuan agar berlangsung dengan lancar. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada webinar pagi hari ini. Berikut adalah susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, pemaparan materi oleh pemateri sekaligus diskusi dan tanya-jawab. Yang keenam adalah kuis. Dan yang ketujuh adalah penutup. Untuk memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara webinar kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran
Kepada Saudara M. Ervan Rizkia, dipersilahkan untuk membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna aradna amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana daluman jahula. Shadaqallahul adzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ervan. Semoga dengan dibacakan tilawah Al-Quran dapat memperlancar jalannya acara pada pagi hari ini. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk tamu undangan dan peserta untuk mengambil sikap sempurna dan dapat menyesuaikan. Selanjutnya adalah sesi sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Elsa Nurhidayah, selaku Ketua Panitia Webinar. Kepada Saudara Elsa Nurhidayah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar batch 2 KSPM UMS ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Dery Yustria SEMBI selaku pembicara pada webinar pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Arif SEMECDIV selaku Direktur Galeri Investasi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan rekan-rekan peserta webinar serta delegasi dan demis yang telah hadir. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pada pagi hari ini. Semoga nantinya ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat
dan acara dapat berjalan dengan lancar. Kemudian saya perwakilan dari panitia mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih banyak kekurangan. Mungkin cukup dari saya. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Saudara Elsa Nur Hidayah atas sambutan singkatnya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Yuningrum selaku Ketua Umum KSPM UMS. Kepada Saudara Dinar Wahyuningrum, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dery Yustria SEMBA, selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang saya hormati Direktur Galeri Investasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Muhammad Arif SEMICDIV, serta rekan-rekan BPH dan para peserta yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan ridhonya pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat menghadiri acara webinar ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Webinar Nasional Batch 2 ini merupakan kelanjutan dari webinar Batch 1 yang telah diadakan oleh KSPM UMS. Pada webinar pertama telah disampaikan mengenai pentingnya berinvestasi, khususnya investasi syariah. Pada webinar kali ini akan disampaikan terlebih dalam mengenai saham syariah, sebagaimana yang dapat kita ketahui bahwasanya mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama Islam menjadikan potensi yang besar terhadap perkembangan pasar modal syariah, terutama saham syariah. Harapannya dengan webinar pada pagi hari ini dapat memberikan ilmu dan literasi bagi para peserta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk Saudara Dinar Wahyuningrum atas sambutannya. Selanjutnya, untuk sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arif SEMICDIV, selaku Direktur Galeri Investasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berhubung Bapak Arif berhalangan hadir pada pagi hari ini, maka acara langsung kita lanjutkan ke bagian inti, yaitu pemaparan materi oleh pembicara, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Untuk pemaparan materi, yaitu mengenai investasi syariah, akan disampaikan oleh Bapak Dery Yustria, SEMBA, dan dipandu oleh Saudara Rasif Yahya selaku moderator. Sebelum saya serahkan ke moderator, izinkan saya membacakan CV dari moderator terlebih dahulu. Rasif Yahya Ansari merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ia merupakan seseorang yang mandiri, bekerja keras, ulet, dan komunikatif. Ia merupakan seseorang yang senang belajar hal baru dan bekerja di dalam tim. Riwayat pendidikan: SDN Kauman 7 Batang 2008 sampai 2014, SMPN 03 Batang 2014 sampai 2017, SMAN 01 Batang 2017 sampai 2020. Riwayat organisasi: IMAS Kaba 2020 sampai sekarang, Badan Pengurus Harian KSPM UMS 2021 sampai sekarang. Hobi: menulis, membaca, dan editing. Data pribadi: lahir di Batang 18 September 2002, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, dan berkewarganegaraan Indonesia. Rincian kontak: alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 236,
Karangasem Utara, Batang, Jawa Tengah. Email rasifyahya@gmail.com. Nomor handphone 0858 0360 2382. Kemampuan bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemampuan program yaitu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan Microsoft Access. Baik, kepada Saudara Rasif, waktu dan layar saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rasif Yahya yang akan membantu pemaparan materi oleh pembicara yang akan membahas tentang investasi saham syariah bagi generasi milenial. Berbicara mengenai pengetahuan investasi, saat ini sangatlah penting untuk dipelajari, apalagi di era sekarang banyak kaula muda yang tertarik dalam hal investasi. Dalam melakukan investasi perlu dilakukan kajian dalam pendidikan keuangan agar dalam mengambil keputusan untuk investasi dapat tepat sasaran sehingga mengurangi risiko kerugian. Maka dari itu, hadirin sekalian dimohon menyimak materi dengan baik agar ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah seorang spesialis di Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, izinkanlah saya membacakan CV dari pembicara. Beliau adalah dari Yustria SE MBE, seorang spesialis di Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia dan telah memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dan keterlibatan dalam pengembangan pasar modal syariah Indonesia. Untuk achievement, 1. Penyusun buku literasi keuangan bersama Pokja OJK. Kedua, terlibat dalam penyusunan fatwa DSN MUI nomor 80. Yang ketiga, terlibat dalam penyusunan model bisnis SOTS. Dan keempat, konseptor Syariah Investment Week. Kelima, terlibat dalam tim pengembangan pasar modal syariah BI hingga meraih The Best Islamic Capital Market. Untuk experience 2019 sampai sekarang sebagai dosen di Unpad mengampu Syariah Capital Market Analysis, kemudian 2010 sampai 2012 di Indonesia Stock Exchange sebagai Business Development Officer. Kemudian 2015 sampai 2016 di Indonesia Stock Exchange sebagai Investor Development Supervisor. Kemudian 2016 sampai 2017 di Indonesia Stock Exchange sebagai Strategic Management Supervisor. Dan 2018 sampai 2020 Indonesia Stock Exchange sebagai Syariah Capital Market Assistant Manager. Dan 2020 sampai sekarang di Indonesia Stock Exchange sebagai Syariah Capital Market Spesialis. Untuk pendidikan 2012 sampai 2014 di Institut Teknologi Bandung mengambil Master of Business Administration. 2006 sampai 2020 di Universitas Padjadjaran Bandung mengambil ekonomi. Untuk paper 1. Exchange Trade Fund Development 2011, kemudian kedua Potential Area of Capital Market Development 2012, dan ketiga Halal Food and Beverage Index 2014. Untuk kontak sendiri, alamat Gedung BEI Tower 2 lantai 1, untuk nomor telepon 0857 9597 3801, untuk email deri.yustria@idx.co.id, sosial media @deriyustria. Untuk languages, bahasa dan Inggris. Untuk short profil, tanggal lahir 12 April 1988, tempat Jawa Barat. Untuk hobi, reading, football, game, dan traveling. Langsung saja kita sambut Bapak Deri Yustria SE MBE. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas Rasif. Apa kabar?
Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Bapak. Sebelumnya Oke, terima siap. kasih saya sudah berkenan menjadi pembicara pada webinar kami, Bapak. Baik, insya Allah. Sebelumnya saya sampaikan bahwa di sesi pertama pemateri akan memaparkan materinya kurang lebih 60 menit. Kemudian di sesi kedua akan ada diskusi tanya jawab dengan para peserta. Untuk itu saya persilakan kepada pembicara untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak dari Yustria SE MBE, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Rasim. Tapi saya belum diperbolehkan buat share screen ya. Mungkin minta izin dulu ke panitia, gitu ya. Sambil pertama-tama mungkin saya mau menyapa dulu teman-teman semua. Terima kasih banyak yang sudah hadir dalam acara ini. Mungkin sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu ya sempat dihubungi Mbak Dinar, gitu ya. Pak, mau nggak jadi narasumber? Kapan? Tanggal 26 ini. Tanggal 26 itu hari Minggu. Emang ada yang mau dengerin gitu pasar modal syariah di hari Minggu gitu ya. Nah, ternyata banyak juga 150 orang lebih gitu ya. Ini saya bingung ya antara teman-teman sebenarnya tuna asmara atau memang semangat belajarnya tinggi sekali gitu ya. Jadi ya kalau misalnya normalnya sih ya teman-teman hangout lah sama gebetan atau sama teman-teman gitu ya, tetapi ternyata teman-teman malah meluangkan waktunya untuk Zoom gitu. Ini menurut saya sangat luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga 1 jam yang saya ambil dari teman-teman ini tidak jadi mubazir. Semoga 1 jam ini memberikan teman-teman sedikit hikmah atau teman-teman bisa melakukan justru titik balik dalam istilahnya mengelola keuangan gitu ya. Kenapa ini menjadi sangat penting? Kita akan berbicara soal gaya hidup gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kita ngomongin gaya hidup, wah pasti banyak banget gitu ya. Nah, ini yang mau saya perlihatkan. Teman-teman kira-kira apakah sudah terlihat atau belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Teman-teman, kita bakal ngomongin investasi syariah sebagai gaya hidup gitu ya. Saya pengen semoga teman-teman bisa mengikuti materi ini dan teman-teman kalau misalnya nanti saya agak berbicara cukup cepat nggak masalah karena memang materinya tidak perlu dicatat karena materinya saya akan sampaikan ke panitia dan teman-teman boleh minta saja ke panitia gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya di sesi tanya jawab gitu ya, memang pertanyaan teman-teman tidak terjawab, insya Allah teman-teman masih bisa tanya ke saya secara langsung. Saya sangat terbuka sekali, boleh lewat WhatsApp, boleh lewat email, boleh lewat media sosial, silahkan. Karena zaman sekarang tuh, gitu ya, teman-teman kan generasi Z ya, sebenarnya generasi zilenial boleh dibilang. Yang milenial itu saya, walaupun wajah saya kolonial gitu. Tapi teman-teman generasi Z biasanya kalau nanya itu banyak banget lewat DM. Saya nggak ngerti kenapa nggak lewat WhatsApp gitu ya. Padahal saya memang di materi saya kasih tahu nomor WhatsApp-nya gitu ya. Tapi teman-teman kadang-kadang nanyanya lewat DM, mungkin lebih gampang lagi. Dan media sosial sekarang gitu ya, saya juga harus nambah. Selain Facebook, Twitter, sama Instagram, saya juga baru kemarin gitu ya download TikTok gitu ya. Jadi sah nih saya jadi generasi TokTok gitu ya, anak TokTok. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau nanya juga boleh juga gitu, sama aja gitu ya username-nya. Jadi teman-teman boleh tanya ke saya lewat media sosial manapun gitu ya. Selama berkaitan dengan investasi dan investasi syariah, saya insya Allah akan jawab, terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan gitu ya. Silakan gitu ya. Nah, teman-teman gitu ya, ini jadi pertanyaan yang sangat unik. Bagaimana gaya hidup kita? Bagaimana gaya hidup yang sebenarnya harus kita lakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kadang-kadang kita pusing ya, kita bakal ngomongin gaya hidup kita kayak gimana sih gitu ya. Sebagai anak kosan, saya langsung flashback lagi ya sekitar mungkin berpuluh tahun yang lalu ketika saya jadi mahasiswa gitu ya. Saya flashback lagi gitu ya. Nah, ini biasanya yang terjadi gitu ya, sultan di awal bulan, duafa di akhir bulan gitu ya. Ini sering sekali terjadi gitu ya. Dan ini juga sering terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mungkin waktu mahasiswa, ini saya termasuk orang-orang yang kalau samponya habis dikasih air gitu ya. Walaupun sebenarnya ini tidak menolong sama sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya sampo dikasih air ya isinya ya keluarnya sampo, ya nggak keluar sampo gitu, keluarnya air juga gitu. Tapi kenapa ya otomatis gitu ya. Kalau misalnya sampo mau habis isi air gitu, ya keluarnya air gitu ya. Nah, kemudian juga ya kadang-kadang ya namanya kita waktu kuliah pasti berat banget gitu ya. Uang kita memang sedikit gitu. Kadang-kadang di akhir bulan uang belum dapat,
ya makan seadanya aja, kadang-kadang makan Indomie sama nasi gitu, nasinya banyak, Indominya mungkin dibagi 2 sama teman-teman gitu ya. Ini memang selalu kejadian gitu ya. Tapi teman-teman tahu nggak sebenarnya kalau ini terbawa terus-terusan ini bahaya. Kenapa? Bisa jadi ini gambaran gaya hidup kita nanti. Gambaran gaya hidup kita ketika kita sudah mandiri gitu ya. Waktu dulu gitu ya, problem saya kenapa belum bisa nabung, belum bisa investasi, satu berat banget gitu ya. Karena memang waktu itu pekerjaan sampingan untuk orang-orang seperti saya susah gitu ya. Saya waktu itu bisa kerja cukup layak gitu ya waktu saya jadi salah satu asisten dosen gitu ya. Tetapi kalau misalnya waktu sebelum itu kan saya membiayai kuliah sendiri gitu ya. Bayar sendiri gitu. Nah, itu yang susah apa? Yang susah adalah sampingan. Kalau sekarang teman-teman enak gitu ya. Bisa ngegojek, kemudian bisa bikin online shop. Zaman dulu mah susah. Pilihannya ya biasanya kerja di rumah makan gitu ya, cuci piring gitu ya. Nge-DJ gitu ya malam-malam. Nah, tapi itu pun juga tidak cukup gitu ya. Nah, kemudian mau belajar investasi pun susah. Kenapa? Gitu ya. Kegiatan semacam ini, edukasi semacam ini atau seminar semacam ini mahal, gitu ya. Percaya sama saya, mahal ilmu kayak gini tuh, gitu ya. Karena zaman dulu saya, gitu, kalau mau paham yang kayak begini, dapatnya 2 juta, 3 juta gitu harus bayar. Sedangkan boro-boro 2 juta, 3 juta, gitu ya, buat makan aja susah, gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman punya kesempatan lebih. Kenapa? Acara yang kayak gini biasanya gratis. Udah gratis, teman-teman sebenarnya bisa langsung aplikasi. Karena apa? Buka rekening zaman sekarang udah gampang. Banyak 100.000 pun udah bisa beli saham. Udah bisa punya rekening saham. Kalau zaman dulu susah banget. Buka rekening itu minimal 25 juta. So, bagaimana gaya hidup kita nanti? Gitu ya? Teman-teman pikirin deh. Gitu ya. Gaya dan tekanan berbanding lurus. Ini kata Isaac Newton. Gitu ya. Isaac Newton juga sebenarnya amblas juga. Dia jadi investor saham, tapi ternyata gagal juga. Gitu ya. Tidak semua orang pintar bisa investasi saham gitu ya. Pada dasarnya banyak hal lain yang mempengaruhi seseorang sukses atau tidaknya dalam berinvestasi gitu. Tapi pada dasarnya kalau ngomongin gaya hidup, apa yang diomongin Isaac Newton ini ada benernya gitu ya, gaya dan tekanan berbanding lurus. Jadi jika hidup kamu penuh tekanan, nah kamu evaluasi berarti kebanyakan gaya, sesederhana itu gitu ya. Nah, kalau hidup kita kebanyakan gaya, ya kita pasti susah terus. Pasti pusing terus. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Yang harus kita lakukan adalah ayo kita tata kembali gitu ya. Kemampuan kita dalam mengelola keuangan. Karena saya percaya gini gitu ya. Kalau kita mau enak hidup nanti di masa yang akan datang gitu ya, kita harus bersusah-susah dari sekarang gitu ya. Contohnya misalnya gimana? Kalau kita pengen hidup kita sejahtera, nanti kalau misalnya udah berkeluarga, tenang, sejahtera, paham mengelola uang gitu ya, itu kita harus melakukan sesuatu yang paling nggak enak sekarang, tidak nyaman gitu ya. Contoh apa? Melakukan investasi itu tidak nyaman. Menyiapkan tabungan itu nggak nyaman juga, serius gitu ya. Belajar kayak gitu nggak nyaman. Teman-teman, ini aja hari Minggu teman-teman bukannya nonton Doraemon malah nonton Zoom kayak beginian gitu ya. Ini artinya teman-teman telah melangkah ke sebuah ketidaknyamanan dan semoga teman-teman nanti pas hidup setelah mandiri gitu ya, setelah mandiri benar-benar mandiri keluar dari kampus gitu ya, teman-teman bisa menemukan kenyamanan teman-teman. Karena dari teman-teman mulai kuliah ini udah mulai nggak nyaman gitu ya. Karena jadi gini teman-teman, kita gitu ya sebagai manusia gitu ya, kita itu ditentukan oleh berbagai keputusan yang kita buat gitu ya. Jadi keputusan yang kita buat itu karakter kita. Setiap hari kita bikin keputusan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau keputusannya baik, karakter kita pasti baik. Tetapi kalau misalnya setiap hari kita menentukan keputusan-keputusan buruk gitu ya, maka karakter kita juga akan buruk juga. Mau belok kiri, mau belok kanan gitu ya. Mau ngatur uang atau foya-foya gitu ya. Mau nongkrong atau mau mikirin investasi. Mau nonton Doraemon atau misalnya mau Zoom. Nah, ini macam-macam gitu ya. Dan kita sebenarnya tidak bisa menentukan masa depan gitu ya. Kita nggak bisa nentuin masa depan, tapi kita bisa menentukan kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukanlah yang mengantar kita ke masa depan. Gitu. Nah, sekarang kita urai, kenapa sih orang-orang belum mulai investasi gitu ya? Mungkin ada 2 sebab, karena kalau misalnya dibilang mahal, sekarang udah nggak ada alasan kayak gitu lagi. Alasan orang nggak investasi gitu ya, ini cuma 2, takut sama nggak paham. Gitu ya. Takut sama nggak paham. Jadi ini 2 alasan yang terbesar yang biasa ketemu sama orang. Gitu ya. Kalau zaman dulu alasannya bisa banyak, kenapa? Nggak sanggup untuk memulai investasi, kenapa? Buka rekeningnya mahal.
Sekarang teman-teman nggak bisa lagi punya alasan itu, gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu gitu, oh saya tuh nggak investasi, kenapa ya? Oh saya karena nggak ngerti gitu ya. Oke, kita urai bersama-sama. Takut pun biasanya bersumber dari ketidakpahaman. Karena kalau misalnya teman-teman sudah paham, biasanya tidak akan takut gitu ya. Nah, kita bedah bersama-sama gitu ya. Dan teman-teman sepanjang pembicaraan saya gitu ya, coba teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan masukkan di kolom chat. Nanti kita diskusikan bareng-bareng soal gaya hidup kita, soal pengelolaan keuangan, soal target teman-teman gitu ya. Termasuk soal materi-materi saya, tanyain apapun yang kira-kira mengganja di hati teman-teman. Ini waktunya kita one on one karena memang saya kalau nggak salah narasumbernya cuma saya di hari ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa banyakin curcol. Kira-kira kayak gimana ya? Apa aja, jangan ngerasa bahwa jangan ngerasa bahwa wah kayaknya pertanyaan saya receh deh. Nah, jangan kayak begitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nanya, nanya aja, nggak apa-apa. Kalau nanyanya mau anonim, silahkan. Pak, tolong jangan diomongin nama saya siapa, gitu ya. Nggak apa-apa, silahkan, gitu ya. Nah, teman-teman, ini pertanyaan yang unik. Apa sih itu sebenarnya investasi, gitu? Jadi investasi, kalau misalnya kita boleh sederhanakan, ini cuma jalan. Ini cuma boleh dibilang kendaraan. Ini cuma dibilang adalah proses. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang kita mau. Tujuan yang kita mau pasti beda-beda, gitu. Tadi, gitu ya, Mas Asif bilang gitu ya, tujuan investasinya apa? Pasti beda dengan Mbak Dinar. Pasti beda juga dengan saya. Misalnya Mbak Dinar, oh tujuan investasinya misalnya ingin kuliah lagi gitu ya. Di keluarga saya belum ada nih yang S2, saya harus jadi orang yang satu-satunya gitu ya. S2 duluan gitu ya. Kan sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau berkembang kan intinya kita punya 3 hal. Be the first, be the different, atau be the best. Pilihannya cuma itu kalau kita mau menghadapi dunia luar. Gitu ya. Kita mau bersaing tuh punya 3 itu. Be the first, kita jadi yang pertama. Be the different, kita jadi yang paling beda, gitu ya. Tapi dalam tanda kutip positif ya, gitu ya. Dan be the best, kita jadi yang paling baik, gitu ya. Dan menurut saya ini yang tricky adalah lebih baik, gitu ya. Lebih baik. Kenapa? Karena menurut saya sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik, ya nggak? Jadi teman-teman yang dipengenin ya beda dulu. Misalnya teman-teman di KSPM, oh orang-orang udah pada jadi investor ya, saya jadi investor syariah sendiri. Kan itu beda. Tapi apa? Positif. Lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oh orang-orang udah jadi investor ya, saya jadi investor syariah. Saya pakai sistem online trading syariah. Caranya kayak gitu. Jadi teman-teman, gitu ya. Apa itu investasi gitu ya? Investasi itu tadi kendaraan untuk nyampe tujuan kita. Nah, tujuan kita beda-beda, macam-macam gitu ya. Nah, teman-teman kalau di breakdown lagi bentuknya seperti apa kendaraannya gitu ya. Ada investasi di sektor keuangan, ada investasi di sektor real gitu ya. Macam-macam. Nah, teman-teman mau investasi yang seperti apa? Apakah investasinya dalam bentuk emas? Apakah dalam bentuk properti gitu ya. Jadi mana aja boleh gitu ya. Mana aja boleh di sektor real, di mana aja nggak apa-apa gitu ya. Tetapi teman-teman tetap harus punya investasi di sektor keuangan. Tujuannya buat apa? Buat likuiditas gitu ya. Ini contoh kasus, saya kasih contoh kasus teman saya, ini dia masih tuna asmara, umurnya sama kayak saya gitu. Belum punya pasangan, belum punya keluarga gitu ya. Tetapi dia sudah benar melakukan investasi, bahkan 60% dari pendapatannya gitu ya, itu dimasukkan ke dalam sektor real. Dia membeli aset, ada tanah, ada rumah, ada apartemen gitu ya. Aset yang paling murah aja apartemen itu harganya 450 juta gitu ya. Satu waktu gitu ya, dia tersadar gitu ya, satu waktu dia mau membutuhkan uang 150 juta. Sedangkan hampir semua asetnya dalam bentuk tadi properti, tanah, rumah gitu ya, apartemen. Bukan berarti tidak boleh investasi semacam itu, tetapi gitu ya teman-teman harus tahu bahwa ketika kita tidak punya likuiditas ini pasti berat. Karena apa? Jual rumah itu nggak gampang. Makanya ini teman-teman yang akhwat gitu ya, ini alhamdulillah banget banyak yang akhwat. Saya kasih tahu kalau nanti teman-teman kan ini nanti teman-teman bakal nikah kan, nikah itu kan workshop ya, laki-laki work, perempuan shop. Nah perempuan harus tahu cara shop yang benar, termasuk dalam berinvestasi. Kalau investasi Anda semua di sektornya pasti berat, gitu ya. Soal likuiditas ini susah, gitu. Tetapi kalau misalnya teman-teman punya pemahaman investasi di sektor keuangan, kan enak. Misalnya punya 1000 lot, gitu ya. 500 lot mau dijual dulu sebagian, itu bisa, gitu ya. 2 hari kemudian itu pasti dapat uangnya. Itu enaknya investasi di sektor keuangan.
kata kuncinya adalah likuiditas. Jadi teman-teman kalau mau berinvestasi di sektor keuangan, yang harus pertama diperhatikan adalah likuiditas. Memilih aset, memilih saham, gitu ya, teman-teman harus cek sahamnya selain yang syariah, dia juga liquid. Apa sih Pak liquid dari tadi gitu ya, liquid cair apa gimana? Betul gitu ya. Liquid itu maksudnya teman-teman kalau mau beli ada yang jual, kalau mau jual ada yang beli, sesederhana itu. Jadi kita penting punya sektor keuangan, punya sektor real juga punya, gitu ya, dua-duanya di-combine. Nah, teman-teman di aset keuangan ini ada berbagai macam, gitu ya. Ada yang dinamakan dengan ekuitas, ini saham, gitu ya. Rata-rata teman-teman KSPM pasti udah hafal, gitu ya. Yang kedua adalah hutang. Nah, hutang ini biasanya nama produknya adalah obligasi. Kemudian ada yang namanya sukuk. Sukuk itu sebenarnya adalah pembiayaan. Jadi dia bukan utang piutang. Skema investasinya mirip kayak obligasi, tetapi apa? Tetapi sukuk itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sesederhana itu. Kemudian ada reksadana, gitu. Kemudian sekuritisasi aset dan derivatif, ini sebenarnya sudah ada, gitu ya, yang konven, tapi yang syariah belum ada. Nah, teman-teman, ini buat yang teman-teman, terutama yang akhwat, gitu ya. Kalau misalnya nanti teman-teman jadi menteri keuangannya keluarga, gitu ya, kan rata-rata di Indonesia, gitu ya. Uang itu dipegang sama perempuan yang atur, gitu ya. Nah, itu dia harus punya 3 hal: asuransi, menabung, dan investasi. Asuransi, nabung, dan investasi. Asuransi apa? Menanggulangi risiko. Kalau menabung apa? Sifatnya menyimpan. Kalau investasi, memperoleh untung. Jadi dalam investasi tujuannya adalah cari untung. Pak, kalau investasi syariah gimana? Sama, investasi syariah pun cari untung. Nggak pernah bilang investasi syariah itu cari perhatian, enggak gitu ya, cari untung. Jadi teman-teman harus tahu gitu ya, bahwa sebenarnya dalam investasi memang tujuannya cari untung. Jadi jangan ngarepin cari untung di asuransi, cari untung di nabung, bukan itu tujuannya. Pak, kata lagu makin banyak nabung makin untung. Sebenarnya kan itu zaman dulu gitu, ketika orang-orang belum paham investasi. Kalau sekarang udah investasi, teman-teman harus kasih tahu gitu ya, bahwa deposito itu paling gede berapa persen, 5%, sedangkan IHSG rata-rata berapa persen, 10%. Kan dari situ aja udah beda gitu. Dan kalau deposito, kalau misalnya ditentukan 3%, ya udah dapatnya 3%. Kalau nabung biasa 1%, ya dapatnya 1%. Gitu. Tetapi kalau dalam investasi, kita memungkinkan dapat lebih gitu ya. Nah, karena memang kita ada dapat lebih, tentu saja ada risikonya. Karena mekanismenya adalah jual beli. Jual beli mekanismenya sama kayak investasi manapun tuh jual beli. Investasi emas, jual beli. Investasi saham, jual beli. Reksadana, jual beli juga, gitu ya. Dan tempat satu-satunya investasi dalam keuangan, tempatnya hanya di pasar modal. Pak, kalau forex gimana? Bukan produk pasar modal, berarti bukan produk investasi. Sederhana. Pak, tapi banyak yang bilang P2P lending, cryptocurrency, robot trading, dan lain sebagainya. Bukan investasi. Teman-teman boleh nggak sepakat sama saya, tapi saya selalu jelaskan, di textbook manapun, siapa yang bisa tentukan, gitu ya, bahwa sebenarnya cryptocurrency atau misalnya forex itu adalah produk investasi. Nggak ada textbook yang ngomong kayak gitu. Nggak ada. Gitu ya. Pak, tapi kripto itu kan aset juga. Sebenarnya ya silakan kalau itu menyebut aset. Kalau menurut saya, tidak memenuhi syarat sebagai aset. Gitu ya, tidak memenuhi syarat sebagai aset, apalagi kripto yang ada di Indonesia ini kebanyakan hanya derivatifnya saja. Jadi kalau ada orang, gue investasi Bitcoin, sebenarnya dia nggak investasi Bitcoin, gitu, dia cuma beli derivatifnya aja, gitu ya, dia cuma beli kontrak berjangkanya aja, which is sebenarnya bukan kriptonya, gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati bahwa sebenarnya kalau saya orangnya konservatif. Jadi dalam artian kalau misalnya saya bilang itu investasi, ya berarti itu investasi. Saya bisa pertanggungjawabkan di textbooknya, saya pertanggungjawabkan di undang-undang dan peraturannya juga sangat jelas. Gitu. Mana investasi, mana bukan. Jadi kalau tanya ke saya, kripto, forex, dan lain sebagainya, bukan investasi. Simply karena bukan produk pasar modal dan tidak diawasi oleh OJK. Gitu. Karena kegiatan investasi harus di bawah pengaturan atau pengawasan otoritas jasa keuangan. So, teman-teman, wanna have fun, please have fun. Dan teman-teman sekarang gini, gitu ya, kalau Pak, saya bingung tujuan investasi saya apa ya? Yang paling dekat aja, ini, gitu ya. Ayolah kita main Doraemonan, gitu ya. Doraemon kan kita tahu, gitu ya, yang kepalanya segede gini, gitu ya, bisa masuk laci segede gini, gitu ya. Nah, di lacinya itu kan dia bisa lari ke masa depan, gitu ya.
bakal main kalau misalnya di masa depan kayak gimana ya, nggak usah jauh-jauh deh 5 tahun yang akan datang gitu ya. Sebutlah teman-teman apa tujuan keuangannya. Menikah tuh tujuan keuangan loh. Kenapa? Nikah itu nggak cukup cuman seperangkat alat sholat. Iya nggak? Nikah itu nggak cukup seperangkat alat sholat. Harus pakai dana juga. Gitu ya. Biaya nikah itu adalah tujuan keuangan. Sekarang kita sederhanakan. So kalau teman-teman gitu ya, kalau teman-teman ngerasa bahwa nggak punya pacar, jomblo nggak apa-apa. Gitu. Justru Anda punya kesempatan lebih, tidak ada beban. Jadi Anda bisa ngumpulin uang terus gitu ya, karena memang belum ada komitmen. Tapi begitu ada komitmen, teman-teman bisa siap gitu ya. Atau teman-teman gebet seseorang, nggak usah pacaran lah, ribet gitu ya. Yang ada berantem mulu, tinggal bilang aja gitu ya. Siapa gitu, Anissa gitu namanya gitu ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu ya. Maha besar Allah yang menciptakan rasa cinta gitu ya. Saya cinta sama kamu gitu ya, tapi saya nggak mau pacaran, saya maunya nikah ya. Kalau kamu jodoh saya akan datang 5 tahun lagi gitu ya. Mulai dari ini gitu ya, dari sini, dari hari ini saya akan berusaha semaksimal mungkin gitu ya, ngumpulin dana buat kita nikah gitu ya. Kalau kamu memang jodoh saya gitu ya, maka kamu insya Allah akan nikah sama saya. Kan enak kayak gitu kan. Tapi kalau kamu memang ternyata ada datang yang lain dan memang menurut kamu lebih baik, silahkan saja. Kan enak, nggak usah pacaran. Tapi kalau Anda udah pacaran pun, ini yang akhwat kasih tahu, tanyain gitu. Kamu niat pacaran aja atau niat sebenarnya serius gitu, tanya gitu ya. Serius, mau nikah nggak? Mau, tanya berapa lama lagi gitu ya. Kita kan baru tingkat ketiga ya, sebutlah misalnya kita lulus 2 tahun lagi gitu ya. Kita lulus 2 tahun lagi, kemudian kerja 3 tahun, kayaknya cukup deh gitu ya buat kita nikah. Oke, gitu ya. 5 tahun lagi ya, 5 tahun lagi kita nikah gitu ya. Kalau misalnya punya komitmen kayak gini, nggak akan melakukan aneh-aneh. Nggak akan pacaran yang aneh-aneh. Kenapa? Karena tahu bahwa tantangan ke depannya berat. Contohnya kayak gini, biaya nikah. Ini kalau kita nikah 50 tahun lagi nih, kita hitung-hitungan dana aja gitu ya. Kalau nikah 5 tahun lagi gitu ya. Kalau kita nikah sekarang gitu ya, biaya yang keluar kira-kira berapa? Ada kali 50 juta. Ya nggak? Buat apa 50 juta? Biaya catering, biaya sewa gedung, make up gitu ya, undangan, wah macam-macam, administrasi dan lain sebagainya, banyak 50 juta tuh gitu ya. Kalau nikah sekarang, tapi kalau 5 tahun lagi gimana gitu ya? Apakah 50 juta ini cukup? Ternyata tidak cukup. Jadi kalau misalnya kita bawa duit 50 juta tuh ya, kita bawa 50 juta terus masuk ke laci Doraemon nyampe 5 tahun yang akan datang, kita mau nikah, ternyata kagak cukup, 63 juta jadinya. Gitu ya, di 5 tahun yang akan datang. Kok bisa? Ya karena memang barang-barang pada naik gitu ya setiap tahunnya. Ini dengan prediksi inflasi cuma 5% setahun. Kalau lebih gimana? Kalau misalnya barangnya memang lebih tinggi dari inflasi gimana? Karena ada beberapa barang yang kenaikannya lebih tinggi dari inflasi. Banyak barang dan jasa yang kenaikannya lebih tinggi dari inflasi. Contoh apa? Biaya sekolah anak gitu ya. Itu naiknya nggak 5%, nggak 7%, 10% minimal. So teman-teman kasih paham nih gitu ya, bagi yang istilahnya masih cuma nongkrong-nongkrong gitu, nonton-nonton gak jelas berdua gitu, lebih baik teman-teman ya pikirin gitu ya, biaya nikahnya segini. Nah kalau teman-teman kita sederhanakan gitu ya, tolonglah gitu ya, kita misalnya punya target 65 juta gitu ya, targetnya 65 juta. Kemudian 65 juta ini 5 tahun yang akan datang kan tadinya 50 juta gitu ya. Kalau 5 tahun yang akan datang 63 juta. Nah, ini kita buletin jadi 65 juta lah gitu ya. Kalau teman-teman cuma nabung doang gitu ya, itu 1%. Artinya kalau teman-teman 50 jutanya belum punya gitu ya, dana setiap tahun yang harus dikumpulin 12.700.000, baru nyampe 65 juta nanti 5 tahun yang akan datang. Kalau deposito dapatnya 3%, dana setiap tahun yang harus dikumpulin 11 jutaan atau per bulannya teman-teman harus ngumpulin 990.000. Kalau investasi teman-teman dana setiap tahunnya 9,6 juta atau sebulan kalau teman-teman rutin 806.000 disisihkan. Pada dasarnya teman-teman gitu ya, dengan seperti ini gitu ya, bisa jadi teman-teman kalau misalnya milih yang investasi dapatnya bisa jadi lebih besar. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman berhasil investasi dan kenaikannya lebih tinggi dari IHSG,
maka teman-teman akan dapatnya lebih dari 65 juta. Kan lumayan. Buat apa? Buat kontrak setelah nikah, ya nggak? Kebayang nggak kalau misalnya nikah, habis nikah tinggal di rumah mertua, nggak enak, gitu ya. Lebih baik kontrak di tempat yang kecil, gitu ya. Ternyata kita investasi 5 tahun, gitu ya, dapatnya ternyata 100 juta, lumayan, gitu ya. Ini buat kontrak 2 tahun, 3 tahun, sampai akhirnya nanti kita bisa punya rumah sendiri atau bisa ngajuin KPR. Kan kita pengennya kayak gitu. Ya nggak? Gitu ya. So, teman-teman, pikirin masa depan, maka teman-teman tidak akan bercanda-canda atau misalnya nongkrong-nongkrong nggak jelas. Kalau teman-teman mikirin masa depan. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya pacar, nggak usah diputusin, nggak apa-apa. Tapi kita punya komitmen, gitu ya. Gimana kalau kita biaya nikahnya 50-50 deh, gitu ya. Kita kebutuhannya segini, ini baru biaya nikahnya aja, biaya ngontrak setahun kayak gini, terus kalau misalnya nanti lahiran segini, kalau bisa ya silakan diomongin gitu ya. Kayaknya kita nikah 50 juta mah kagak bakal sanggup kayaknya ya, ini kayaknya masih kurang gitu ya. Pasti undangan dari nyokap bokap juga pasti banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gini bisa jebol nih, biaya nikah bisa sampai 70 juta, 100 juta. Nah itu silakan, atur lagi, hitung lagi. Kalau teman-teman misalnya bisa punya komitmen semacam itu, insya Allah gitu ya, insya Allah bisa teman-teman melakukan hal yang jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat, nggak akan hambur-hamburin uang, gitu ya. Nah, ini teman-teman, gitu ya, bisa jadi dapat lebih banyak, bisa jadi jauh lebih cepat. Contohnya misalnya gimana? Kita udah konsisten, gitu ya. Kalau investasinya hanya sekedar benar, dia harus lebih tinggi dari inflasi. Tapi kalau investasinya sukses, dia harus lebih tinggi dari IHSG. Makanya teman-teman kalau mau jadi investor yang sukses, cari perusahaan yang kira-kira, gitu ya, dalam 1 tahun gitu ya, dia bisa mengalahkan IHSG. Misalnya IHSG year to date-nya 10%, kayak tahun kemarin 2021, sepanjang 2021 IHSG naik 10%. Kalau saham kita naik 20% kan enak, 2 kali lipat daripada rata-rata pasar gitu ya. 2 kali lipat daripada target kita gitu ya, di atas 10%. Makanya teman-teman bisa jadi lebih cepat. Tadinya misalnya berharapnya dalam 5 tahun nih nyampe 65 juta, ternyata 3 tahunan udah dapat nih 65 juta. Lebih cepat, lebih baik kita nikah aja dulu deh, gitu ya. Lebih cepat, lebih baik, gitu ya. Biar nanti kita misalnya sama-sama gitu ya, cari rumah buat kontrakan misalnya dari duit amplop dan lain sebagainya. Bisa lakukan itu, gitu. Yang penting kita nikah dulu, gitu ya. Kita berjuang lah sama-sama, kan itu enak. So, buat laki-laki, buat yang ikhwan, gitu ya, simpan cintamu dalam diam, gitu ya. Simpan asetmu dalam saham. Kayak gitu, gitu ya. Kalau kangen, kamu omongin aja namanya di sepertiga malam terakhir, gitu ya. Kan itu yang dipengenin, gitu ya. Tinggal bilang sama dia gitu, kamu nggak perlu tahu gitu seberapa sering aku sebut kamu dalam doaku di sepertiga malam, kan enak, gitu ya. Nggak perlu pacaran, gitu teman-teman. Nah gimana caranya, gitu ya? Gimana caranya, kan kita pengen mengawali sesuatu yang baik dengan cara yang baik juga, gitu ya. Nah pilihan soal investasinya banyak, gitu ya. Sama kayak kita datang ke minimarket, pilihannya banyak benar, gitu ya. Ada air putih, ada teh, ada jus, ada susu, ada yogurt, macam-macam, soda lah, segala macam, banyak, gitu ya. Nah dari sebanyak itu teman-teman dalam memilih harus punya prinsip. Prinsip yang pertama adalah kalau milih makanan kan halal dulu. Nah kalau teman-teman kalau milih investasi legal dulu, gitu ya. Yang kedua setelah halal apa? Toyib. Toyib itu apa? Baik, gitu ya. Kalau dalam investasi toyib itu adalah logis. Contoh misalnya toyib itu kayak gimana sih? Dia bisa jadi halal, tapi tidak toyib buat kita, gitu ya. Misalnya nih kalau misalnya dalam makanan dan minuman, Mbak Dinar kalau misalnya habis minum Coca-Cola jadi seger, gitu. Wah, habis minum Coca-Cola nih seger. Kenapa? Masih muda, gitu ya. Kalau saya minum Coca-Cola yang ada saya sakit perut, kenapa? Udah tua, gitu. Beda lambungnya juga, gitu ya. Nah, teman-teman, dalam investasi pun gitu. Ada saham yang cocok buat dia, karena dia misalnya anak ITB, jurusan tambang, kerja di industri pertambangan juga, beli saham tambang, wajar, masuk akal. Kalau misalnya kita, gitu, kalau misalnya kita nggak doyan saham yang kayak gitu, kita doyannya cari makanan dan minuman, cari yang deket-deket aja, kan beda pilihan sahamnya, gitu. Mana pilih yang cocok tergantung teman-teman. Jangan maksain beli saham yang sebenarnya bisnisnya teman-teman nggak paham, gitu ya. Dan teman-teman, satu prinsip terakhir yang harus teman-teman selalu pegang itu syariah. Kenapa? Syariah ini terkesan kayak banyak aturan. Kalau misalnya beli saham syariah kayaknya ribet aja gitu ya. Kalau beli saham syariah nggak boleh beli dari uang margin, gitu. Harus selalu cash basis, ada uang, ada barang. Itu kayak banyak aturan banget. Tapi aturan yang ada dalam syariah tujuannya adalah manfaat dan maslahat. Makanya ini bukan
sesuatu yang dipersempit. Kadang kita sendiri yang menyempitkan makna dari syariah, gitu ya. Bahwa syariah itu maknanya adalah jalan yang lurus menuju maslahat dan manfaat, gitu ya. Dan ini nggak hanya investasi, gitu ya. Tetapi naik motor pakai helm itu juga syariat Islam juga. Naik mobil pakai seatbelt syariat Islam juga. Tujuan apa? Manfaat dan maslahat. So teman-teman ketika tidak punya prinsip, yang ada apa? Rugi, jeblos investasi yang nggak benar, gitu ya. Bayangin investasi yang nggak benar itu 117 triliun, 117 triliun dalam 10 tahun terakhir. Ingat angkanya 117 triliun. Bentuk investasi bodongnya banyak banget, suntik modal, kemudian binomo dan lain sebagainya, udah banyak. Dan ini akan selalu ada sepanjang ini pemahaman kita, literasi kita terhadap keuangan ini rendah, gitu ya. Kalau literasi kita rendah, penipuan juga pasti masih banyak juga, gitu. Dan teman-teman pada dasarnya teman-teman bisa ngukur seberapa banyak aset teman-teman. Aset teman-teman itu caranya gini, teman-teman punya barang apa aja yang dipunyai teman-teman. Tas, handphone, mobil, motor, apapun itu yang teman-teman punya, coba teman-teman tulisin, gitu ya. Kemudian hargain, coba misalnya kalau misalnya handphone ini dijual, saya udah pakai setahun, kayaknya handphonenya jadi 2 juta deh. Nah, itu adalah aset teman-teman, gitu ya. Dan aset harus bertambah. Makanya kalau teman-teman duitnya dipakai barang-barang yang nggak produktif, nggak menghasilkan uang lagi, nggak bisa dijual dengan harga lebih tinggi, kemungkinan besar itu malah kita makin nggak sejahtera. Uang kita boleh habis nggak apa-apa, tapi sebagian uang memang sudah berhasil diinvestasikan, sudah berhasil ditabungkan juga, atau beli aset-aset yang produktif tadi. Gitu teman-teman. Dan teman-teman kita lihat, ekonomi Indonesia udah mulai membaik. Pertanyaannya adalah ekonomi kita sendiri membaik apa enggak? Kan ini jadi pertanyaan, ekonomi Indonesia membaik. Alhamdulillah, ekonomi kita bagaimana? Gitu ya. Jangan sampai ekonomi Indonesia membaik, kitanya yang kagak membaik. Nah, teman-teman harus tahu, oh berarti sebenarnya selain Indonesia membangun perekonomiannya, saya juga harus membangun perekonomian kita sendiri, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara mandiri. Gitu ya. Ini bukan iklan bank, gitu ya. Tapi mandiri adalah teman-teman punya pemahaman dalam mengelola keuangan dengan baik supaya teman-teman tidak bergantung pada orang lain. Kan itu yang dipengenin. Nah, Indonesia alhamdulillah gitu ya, modalnya banyak. Nah, teman-teman jangan bilang, aduh kalau saya misalnya ngatur uang kayaknya nggak ada modal gitu ya. Jangan bilang nggak ada modal gitu ya, itu kalau ginjal dijual juga mahal kan sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman bukan artinya harus jual ginjal, tetapi teman-teman sebenarnya udah punya modal, tinggal mau jalan apa enggak. Gitu ya. Semua semesta sudah sangat mendukung, kalau teman-temannya sendiri tidak mau berubah ya susah juga. Gitu ya. Jadi teman-teman mikir deh, oh kita kalau mau gede mau kayak gimana ya? Mulai mikir deh dari sekarang saya udah kuliah gitu ya. Kalau misalnya saya nanti misalnya udah nikah gimana? Kalau sekarang misalnya saya punya pacar, terus pacar saya udah minta nikah gimana? Gitu ya. Jangan sampai didiemin. Ya teman-teman juga harus mikirin, nanti juga walaupun saya masih tuna asmara, ya tenang aja lah, nanti juga pasti ada yang mau gitu ya. Yakin teman-teman, jangan merasa tidak percaya diri gitu ya. Aduh kayaknya saya kurang ganteng, kayaknya saya bakal susah nikah, atau saya kurang cantik gitu. Jangan kayak gitu. Gitu ya. Sebenarnya ganteng itu bisa dinegosiasikan gitu ya. Kalau teman-teman bisa memperbaiki diri dan memperbaiki dompet teman-teman. Ya enggak? Buat yang perempuan kan beda lagi. Perempuan itu gitu ya, enaknya gitu ya. Teman-teman yang perempuan kadang-kadang suka minder, rendah diri gitu ya. Aduh aku nggak bisa masak, gimana nanti ngurus suami gitu ya. Teman-teman yang paling penting itu bukan bisa masak, tapi bisa ngatur uang. Teman-teman nggak bisa masak, itu bisa bayar nanti gitu ya. Bisa beli GoFood gitu ya. Tetapi kalau nggak bisa ngatur uang, ini berantakan. Makanya penting buat teman-teman paham cara mengelola keuangan. Supaya apa? Supaya tadi teman-teman bisa gitu ya, menjaga supaya teman-teman keluarganya jadi sejahtera. Laki-lakinya fokus kerja, Andanya yang perempuan gitu ya, mengelola keuangan dengan baik dan benar. Gitu. Nah, sebenarnya tantangan dan peluangnya banyak, tinggal teman-teman mau memanfaatkan atau enggak gitu ya. Jadi kalau ditanya investasi harus segera. Kenapa? Buat lawan inflasi, buat nambah nilai kekayaan, buat menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang, buat memenuhi kebutuhan dan keinginan. Ini penting. Kebutuhan dan keinginan itu wajar, manusiawi banget, dan kita harus bisa penuhi itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita udah mulai masuk nih ngomongin syariah. Pak, pasar modal syariah itu apa? Apa bedanya sama pasar modal? Sebenarnya sederhana, pasar modal itu kan kegiatan. Pasar modal syariah pun kegiatan. Nah, jadi dia itu adalah kegiatan di pasar modal yang kita kenal, tapi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Intinya gini, saya boleh nggak Pak beli saham? Boleh, tapi sahamnya saham syariah. Kalau mau berinvestasi secara syariah, Pak, saya mau beli beli reksadana boleh nggak? Ya boleh aja beli reksadana syariah, gitu.
Jadi saham syariah, reksadana syariah. Pak, kalau saya mau beli obligasi boleh nggak? Jawabannya baru enggak. Kenapa? Karena obligasi itu ngasih kupon. Kupon itu adalah bunga. Makanya teman-teman kalau mau produk sejenis obligasi tapi tidak ada bunganya, adanya imbal hasil atau return, maka skemanya adalah sukuk. Tinggal pilihan aja buat kita, mau atau enggak, pilih yang mana. Gitu ya. Pak, saya tetap mau yang konvensional, ya silahkan, itu kan pilihan. Gitu ya. Tiap orang punya pilihan sendiri dan kita nggak boleh nyinyirin, silahkan saja. Tapi saya selalu berpendapat bahwa semua akan syariah pada waktunya. Gitu. Semua akan syariah pada waktunya. Contohnya apa? Negara tuh nerbitin obligasi di tahun ini itu cuma 3 kali. Gitu ya. Tetapi nerbitin sukuk dia bisa 4 kali di tahun ini. Artinya apa? Negara udah berpikir bahwa ternyata nerbitin sukuk jauh lebih baik. Gitu. Dan pasar modal syariah apakah judi atau bukan? Jawabannya adalah bukan. Bagi orang yang bilang pasar modal adalah judi, gitu ya, kemungkinan besar dia nggak paham apa itu pasar modal, apa itu judi. Judi itu ada yang menang, ada yang kalah. Di pasar modal nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Adanya yang jual, adanya yang beli. Karena itu yang jual bukan berarti dia orang yang kalah, yang beli pun bukan berarti orang yang menang. Gitu ya. Dan judi itu bukan transaksi. Judi itu permainan. Kalau jual beli ya itu transaksi. Gitu ya, teman-teman. Nah, Bursa Efek Indonesia itu tempatnya. Jadi kalau misalnya teman-teman jual beli online, itu kegiatannya. Pasar modal syariah, itu kegiatannya. Tetapi tempatnya Bursa Efek Indonesia. Jual beli online, kegiatannya. Tapi kalau kita sebut Shopee, Tokopedia, Lazada, itu baru ngomongin tempatnya. Gitu ya. Ada investornya kita, ada anggota bursanya perusahaan sekuritas, ada barangnya disebut efek. Itulah kenapa disebut bursa efek. Karena barangnya kayak saham, sukuk, reksadana itu disebutnya dengan efek, gitu ya. Kemudian ada emiten yang nerbitin sahamnya, Telkom, Unilever, Indosat dan segala macamnya banyak. Gitu. Ada hampir 800 perusahaan. Nah, 500 diantaranya, hampir 500 diantaranya adalah saham-saham syariah. Gitu. Nah, kalau sisi regulasi kita di bawah OJK. Gitu ya. Kenapa sudah berubah dari Kementerian Keuangan? Sekarang kita di bawah OJK, termasuk sekuritasnya juga. Jadi teman-teman udah sangat tenang. Kenapa? Dari sisi regulasi sudah jelas, undang-undangnya jelas, peraturan OJK-nya juga ada, kemudian peraturan Bursa Efek Indonesia-nya juga sebagai operator ada, sebagai pengelola pengelola institusinya juga ada. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Secara gitu ya, secara regulasi Indonesia sudah cukup, gitu ya, sudah cukup. Jadi teman-teman tinggal mau atau enggak. Gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi teman-teman ingin bekerja di industri pasar modal, sebenarnya targetnya bukan cuma OJK dan bursa, tetapi di KEPEI bisa, di KESEI juga bisa. Ini sebenarnya bisa multidisiplin ilmu gitu ya, karena bisa masuk IDX STI juga, bisa masuk IDX channel juga. Ini buat orang komunikasi, ini buat orang IT, ini buat orang misalnya jaminan, fidusia dan lain sebagainya banyak gitu ya. Ada yang fokus dalam produk misalnya bond pricing agency banyak gitu ya. Atau di bidang pendidikan bisa masuk ke Teach Me dan lain sebagainya. Atau misalnya teman-teman yang manajemen gitu ya, atau manajemen perbankan, kredit rating segala macam bisa masuk Pepindo. Tinggal teman-teman mau atau enggak gitu. Nah, Bursa Efek zaman dulu bentuknya kayak gini, manual, pakai papan tulis dan lain sebagainya. Jadi waktu saya masuk pun sebenarnya ini udah mulai hampir nggak kelihatan. Kenapa? Karena sejak awal tahun 2000 ini sudah dikonversi dari bentuknya kertas menjadi scriptless. Jadi nggak pakai script lagi. Orang-orang pakainya simpen di rekening, simpennya di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Gitu ya. Nah, kalau pas saya masuk bentuknya kayak gini. Jadi teman-teman kalau misalnya orang-orang mau investasi saham tuh biasa lewat telepon. Gitu ya. Dia baca koran yang tahun kemarinnya gitu ya, atau misalnya tahun-tahun yang dulunya itu lewat koran gitu, atau misalnya indeks harga saham hariannya dia susah lihat real time gitu ya, dia tahunya mungkin dari koran adalah harga penutupan tahun kemarin. Kalau sekarang udah canggih, kenapa ada online trading? Dengan trading ini lebih enak gitu ya, karena real time bisa kita tahu gitu harganya berapa, makanya marketnya jadi jauh lebih dinamis gitu ya. Jadi sebenarnya sederhana, beli saham syariah itu adalah beli perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ada banyak perusahaan atau saham-saham syariah yang sebenarnya dia tidak tercatat, gitu ya. Contohnya misalnya Muamalat. Muamalat itu sahamnya ada, gitu ya, tetapi tidak bisa dibeli lewat Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Karena tidak tercatat, gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah statistik yang teman-teman harus lihat. Bayangin, gitu ya. Dari statistik ternyata investor yang perempuan itu hanya 37%, gitu ya. Hanya 37% dan dana yang dimiliki bahkan nggak sampai setengahnya daripada yang laki-laki, gitu ya. Ini pada kemana, gitu ya?
bahwa sebenarnya yang perempuan penting juga, punya kemandirian secara finansial itu penting. Kalau bisa dari sekarang teman-teman semua udah mulai gitu ya, mengumpulkan aset teman-teman gitu ya. Kalau bisa kan kalau teman-teman apa ya istilahnya nge-follow ngerti saham gitu ya. Ada tuh Instagram ngerti saham ya, teman-teman gitu ya. Itu foundernya kebetulan teman saya juga. Jadi waktu saya dulu bikin Instagram @idxislamic, teman saya bikin @ngerti saham gitu ya. Jadi teman-teman ini apa namanya? Teman-teman kalau baca di situ sering ada orang yang menargetkan dapat saham 1 juta lembar gitu ya, ngumpulin sampai 1 juta lembar. Sebenarnya enaknya apa kalau punya 1 juta lembar? Jadi gini ceritanya teman-teman, saham itu memberikan dividen. Coba teman-teman bayangin kalau dividennya 50 perak gitu ya, teman-teman punya 1 juta lembar, setahun udah dapat 50 juta kan enak. Makanya teman-teman itu yang dipengenin gitu ya, teman-teman punya investasi, punya aset yang bisa menghasilkan. Kan itu pengennya, makanya semakin muda teman-teman mulai gitu ya, teman-teman bisa enak atau misalnya bisa mengalami yang namanya financial freedom gitu ya, di usia yang nggak terlalu tua gitu. Saya aja sebenarnya pengen pensiun, nggak pengen kerja lagi di usia 45 kalau diberkahi umur gitu ya, 45 saya pengennya nggak kerja deh gitu ya, saya pengennya menikmati hidup aja kalau aset saya sudah bisa menghasilkan gitu ya teman-teman. Ini terutama buat perempuan, ini penting banget gitu ya. Jadi teman-teman banyak perusahaan yang bisa kita beli, tinggal teman-teman pilih mana yang cocok, mana yang saya mau targetin punya 1 juta lembar. Nah kan teman-teman mesti tahu gitu secara bisnis kayak gimana, secara laporan keuangan kayak gimana gitu ya. Nah ini saham-saham yang ada di sekeliling kita dan sebenarnya kalau kita lihat IHSG kita dalam 10 tahun terakhir ini naik 3 kali lipat. Saya masuk Bursa Efek Indonesia mungkin 2009-2010. Waktu itu IHSG-nya masih 2.000, 3.000 gitu ya. Sekarang IHSG-nya udah 7.000, artinya udah 3 kali lipat. Makanya sebenarnya seharusnya gitu ya, aset saya sudah naik lebih dari 3 kali lipat harusnya gitu ya. Karena memang saya mulai kerja misalnya 2009 atau 2010, nah sekarang harusnya aset saya dari sebelum kerja gitu ya sampai sekarang harusnya udah naik 3 kali lipat dan alhamdulillah gitu ya. Ini saya mengalami walaupun saya tidak investasi saham, apalagi kalau saya investasi saham. Pak, kenapa Bapak nggak investasi saham? Dari tadi ngomongin saham, ternyata Bapak nggak punya. Karena pegawai Bursa Efek Indonesia nggak boleh punya saham. Kalau teman-teman kan boleh, enak banget ya IHSG tuh. Secara textbook atau misalnya secara teori gitu ya, saham memberikan potensi keuntungan yang jauh lebih optimal dibanding instrumen-instrumen yang lain. Makanya seharusnya teman-teman bisa jauh lebih dari saya. Gitu ya. Makanya teman-teman yang paling penting apa kuncinya? Mulai gitu ya. Yang paling penting kuncinya mulai gitu ya. Teman-teman tinggal cari mana saham yang cocok buat saya kumpulin sampai 1 juta lembar. Begitu punya duit masukin saham, begitu punya bonus masukin saham. Setiap gajian sedikit demi sedikit beli 100 lembar 100 lembar. 1 juta itu bukan sesuatu yang nggak mungkin, semua dimulai dari sedikit demi sedikit. Kalau kayak Lo Keng Hong nanti udah misalnya punya jutaan lembar gitu kan enak, bisa hidup dari dividen, bisa jalan-jalan dari dividen, bisa apa namanya istilahnya melakukan hal-hal yang dipengenin dari dividennya. Kan itu yang dipengenin. Tapi apakah itu membutuhkan waktu yang sebentar? Jawabannya tidak. Lo Keng Hong aja yang mulai usia 30-an gitu ya, baru bisa menikmati ya setelah sekarang, mungkin di usia 50 atau 60-an. Tapi kalau teman-teman kan sekarang usia masih muda gitu ya, masih 20-an. Mungkin teman-teman bisa menikmati ini gitu di usia 40 atau 50 juga gitu ya. Atau misalnya bisa jadi lebih cepat karena teman-teman mungkin punya kesempatan untuk mencari dana lebih cepat lagi, atau lebih besar lagi. Nah, so teman-teman jangan ngerasa takut dengan yang kayak ginian. Ini nonton kayak gini harus jadi habit. Harus jadi paham. Ini maksudnya apa? Oh, ini IHSG lagi naik berapa persen gitu ya. Kondisi saham saya gimana sih gitu ya, IHSG-nya naik kok saham saya nggak naik. Nah itu yang harus dipikirin sama teman-teman gitu ya. Jangan malah mikirin yang galau-galau teman-teman gitu ya. Pikirin aja masa depan. Kalau kita memantaskan diri, maka kita akan ketemu dengan seseorang yang pantas juga buat kita gitu ya. Nah, bagaimana saham syariah diseleksi? Ini diseleksi bukan sama bursa tapi sama OJK. Dari sisi bisnisnya dulu, ini bisnisnya harus halal. Kemudian baru diseleksi secara keuangannya, harus memenuhi syarat gitu. Nah, secara market cap atau misalnya market share kita ini udah di atas 50% semua gitu. Dan ini teman-teman kadang-kadang kita sendiri, saya suka sedih ya kalau kita ngerasa inferior. Dalam artian apa? Ternyata gitu ya, kita selalu berpikir bahwa ternyata keuangan syariah gitu ya, atau Islamic finance di kita itu selalu kalah sama Malaysia. Ternyata enggak gitu ya. Jadi Islamic Finance Country Index ranking kita gitu ya, sekarang udah jadi yang pertama. Udah 2 kali jadi yang pertama, hampir konsisten ada di level atas, lebih tinggi dari Saudi Arabia dan lebih tinggi dari Malaysia
gitu. Itu pun sebenarnya kita belum optimal. Kenapa? Masih banyak orang yang belum pakai keuangan syariah. Dengan yang ada aja kita udah jadi urutan pertama, apalagi nanti kita harusnya jadi kiblat soal keuangan syariah. Kenapa muslim kita banyak harusnya gitu ya. Orang yang minat pada keuangan syariah juga banyak. Temen juga kalau misalnya mau bikin penelitian bisa enak. Kenapa? Bikin penelitian tentang Islamic Finance. Karena Islamic Finance kita yang pertama, kita jadi imamnya. Jangan bilang lagi yang bagus Malaysia. Betul, Malaysia bagus, tapi yang terbaik itu kita sebenarnya. Nah, teman-teman, gitu. Alhamdulillah, kalau sisi regulasi ini sudah lengkap. Fatwa dan peraturan OJK kita udah lengkap. Jadi, kalau teman-teman ngelihat aspek regulasi, gitu, yang paling penting dari ulama dan umaro kita udah final, udah bagus. Gitu. Ulama kita udah bilang boleh, umaro kita, pemimpin kita yang mana dalam keuangan itu namanya OJK, sudah ada juga peraturannya, makanya jadi enak. Gitu kita investasi syariah karena aturannya jelas. Secara regulasi udah aman. Jadi kalau misalnya kita kayak pilih makanan halal dan thayyib, nah legal dan logisnya legal udah terpenuhi. Tinggal cari saham yang cocok buat kita kumpulin. Buat masa depan nanti, buat nyampe target kita. Target kita misalnya buat nikah, target kita buat sekolah lagi, target kita buat hajiin orang tua, target kita buat jadi sultan biar ngasih-ngasih orang yang nggak mampu, kan itu enak, gitu ya. Itu yang kita pengen, teman-teman semua, gitu ya. So, teman-teman, balik lagi, investasi saham itu nguntungin banget. Kenapa? Bisa dapat dividen. Dividennya setahun sekali, tapi nggak perlu nunggu 1 tahun. Kemarin baru gitu ya saudara saya yang jadi investor, kalau saudara mah boleh, bebas gitu, karena nggak ada ikatan gitu ya. Kalau saudara saya boleh gitu ya, saudara saya bilang ini baru dapat dividen 7 juta, jadi kebayang kan, dividennya aja 7 juta, berapa modal yang dia masuk gitu ya. Jadi hasil usaha dia, usaha kecil-kecilan dia, sekarang dia masukin ke saham gitu ya. Oh ini buat investasi saya di masa yang akan datang, saya beli perusahaannya juga perusahaan yang kuat, perusahaan yang strong, utangnya kecil gitu ya, bisnisnya jelas, perusahaannya besar, kemudian pegawainya banyak, kemudian mau corona mau kayak gimana nih perusahaan tetap memproduksi barangnya gitu ya. Dapat dividen, ini enak gitu ya. Nah, kemudian ada capital gain, ini profit, beli 2.000 jual 3.000, kebayang nggak? Ini keuntungan saham. Misalnya kita mau jual 5 tahun lagi saya mau nikah gitu ya. Kalau misalnya setahun ini harganya 1.000 gitu, mungkin 5 tahun lagi harusnya saya pengen bisa jadi 5.000 gitu ya. Nah, ini bai al-musawamah gitu ya. Bai al-musawamah ini akadnya. Kemudian ini yang saya ajak sama teman-teman, kupinang kau dengan bismillah dan saham syariah. Yang ikhwan selamat mengumpulkan, yang akhwat silakan. Harus tahu cara valuasi saham itu kayak gimana, harus paham cari saham yang bagus itu kayak gimana, harus tahu bagaimana menginvestasikan dana dengan baik, memilih bank syariah, kemudian menentukan asuransi yang paling cocok dan dibutuhkan oleh keluarga. Jadi penting sekali. Kalau paham investasi, nabung dan asuransi nggak akan salah. Kalau paham investasi, nggak akan salah dalam nabung dan melakukan asuransi tadi. Nah, kemudian kalau teman-teman misalnya wisuda, minta request, jangan kasih saya bunga atau boneka ya, kasih saya saham, kan ini enak. Gitu ya. Dan bisa diwariskan juga, dan bisa diwakafkan. Ini luar biasa sekali. Siapa tahu nanti ulang tahun KSPM yang keberapa, cobalah wakafin. Gitu ya. Wakafin saham Anda itu enak banget. Gitu ya. Dan ini udah ada yang pernah melakukan itu ketika usia ke-19 dia mewakafkan 19 slot saham BRI Syariah gitu. Risiko investasi ya selalu ada, perusahaannya bangkrut. Makanya yang paling krusial dalam mulai investasi syariah gitu ya, hati-hati jangan pilih perusahaan yang mau bangkrut, sesederhana itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini juga ada filantropi Islam, ada zakat dan sedekah saham, ada wakaf saham, dan terutama teman-teman selain punya saham reksadana, teman-teman juga enak punya sukuk. Kenapa sukuk? Sekarang teman-teman kayak gini ya, kalau lihat kasus saya, kalau saya kira-kira mau pensiun, saya nargetin punya sukuk berapa? Saya nargetin punya sukuk 3 miliar. Kenapa? Sukuk itu kalau dari 1 miliar, itu setahun ngasih 50 juta. Artinya kalau dibayarin tiap bulan, ini akan ngasih 4 jutaan selama sebulan. Kalau saya punya 3 miliar, berarti kan ngasihnya 12 jutaan. Ini lebih dari cukup untuk saya. Kalau misalnya saya udah merencanakan anak saya sekolah, dananya sudah ada, tinggal dikeluarin, tinggal saya hidup aja gitu ya. Biaya hidup saya mungkin dengan 12 juta gitu ya, ini saya rasa cukup buat makan dan buat jalan-jalan juga udah cukup gitu ya. Dan teman-teman dengan sukuk ini luar biasa, sukuk kita ini luar biasa. Tadi kan kita untuk ke penipuan investasi bodong 117 triliun, nggak jadi apa-apa, nggak tahu kemana duitnya. Bahkan investasi bodong, orang yang nipunya aja nggak paham duitnya kemana. Nah kalau ini sukuk jelas,
175 triliunnya ini diserap oleh negara kemudian dipakai buat proyek. Proyeknya 4.000, bayangin. Dari Aceh sampai Papua dapat. Yang tadi 117 triliun nggak ada, nggak jelas kemana. Itu deadweight loss paling besar. Nah kalau dari sukuk, gitu, negaranya bisa membangun, kitanya dapat untung. Ini yang dinamakan dengan investasi yang sehat. Negara bisa bangun, kitanya dapat untung, gitu. Duitnya jelas dipakai apa. Gitu ya. Ini yang kita pengen. So teman-teman, gitu ya, ayolah, ini titik balik kita untuk kita mulai berubah. Ayo sekarang pakai sistem online trading syariah. Kita berinvestasi secara syariah, buka rekening di bank syariah. Gitu ya. Tanda kita berpihak pada keuangan yang baik, pada keuangan syariah. Gitu ya. Bisa jadi banyak yang ngasih kritik sama industri keuangan syariah kita. Oh, industri keuangan syariah kita sebenarnya belum 100% syariah. Silahkan ngomong seperti itu, tapi bagi saya sebenarnya gitu ya, kalau udah ada kata syariah tinggal ambil aja. Yang menentukan syariah juga para ulama, gitu ya. Ulama yang menentukan dia syariah apa enggak, gitu ya. Jadi kita pasrahkan pada ulama saja. Gitu. Nah, teman-teman, mekanisme transaksinya gampang ya, bagi yang belum buka rekening, tinggal buka, pelajari, tinggal jual, tinggal beli. Mana tahu teman-teman mulai deh investasi ETF syariah, gitu ya. Makin orang nggak ngerti, oh itu makin kelihatan bagus, gitu ya. Teman-teman jadi kelihatan pinter, gitu. Kamu investasi di mana aja? Saya selain saham punya sukuk, gitu ya. Selain sukuk juga saya punya reksadana syariah sama ETF syariah, kan enak, gitu ya. Ngomongnya luar biasa, gitu ya. Padahal itu sebenarnya sederhana sekali, gitu ya. Nah, alhamdulillah kita juga dalam pasar modal syariah sudah jadi imam, the best Islamic capital market in the world dari 3 tahun berturut-turut. Semoga di tahun ini juga kita dapat award yang sama, gitu ya, biar kita jadi kuatrik, gitu ya. Kemudian kenapa dulu waktu kuliah nggak jadi investor syariah? Kalau sekarang kan jadi pegawai nggak bisa jadi investor saham syariah. Kalau investor syariah, insya Allah gitu ya, dari reksadana syariah sama suku nggak bisa, gitu ya. Tapi kalau zaman dulu kenapa nggak bisa jadi investor syariah? Ini karena kita tidak punya uang, gitu ya. Susah, karena buka rekeningnya aja mahal. Nah, teman-teman nggak boleh ada alasan kayak begini lagi, gitu ya. Dan kalau mau jadi investor, ya teman-teman juga harus banyak baca, gitu, mau nggak mau, gitu ya. Ini nggak bisa teman-teman otak-atik lagi, wajib bisa ngeluangin waktu buat baca. Karena milih perusahaan pun ya harus baca, minimal baca laporan keuangan 3 bulan sekali lah, gitu ya. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Saya pengennya kita banyak curcol aja, kita banyak tanya jawab aja. Dan mungkin penutup dari saya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti acara ini. Bahkan saya lihat tadi sampai ada berapa orang ya? Itu sampai 170 orang. Makasih banyak, gitu ya. Dan saya ucapkan selamat datang di bulan Juni, wahai hati yang belum berpenghuni. Hanya bisa mengagumi tanpa memiliki, yang cuman bisa minder tanpa berdaya, sering baper tanpa upaya, gagal bersanding karena tak berani bersaing, kalah mental sama si paling, menyerah pada si good looking, hati sering hancur karena insecure, cintamu tragis memang miris, namun jangan berputus asa dari rahmat Tuhan, karena dialah satu-satunya tempat bersandar dan bertahan. Perbaiki diri, tingkatkan motivasi, mulai rajin menjemput rezeki, dan mulai juga berinvestasi. Kalau pilih yang syariah, insya Allah segera dengan jodoh yang soleh-soleha. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembicara yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya, silakan untuk raise terlebih dahulu, atau bisa menulis pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _universitas _ pertanyaan. Ya, antara ngerti banget sama nggak ngerti sama sekali itu beda tipis ya sebenarnya. Ya mungkin tahun depan kita bisa ketemu langsung kali ya. Kalau webinar mungkin kayaknya banyak terbatas gitu. Semoga tahun depan ya kalau misalnya dikasih kesempatan, kayaknya enak bisa ketemu langsung ya. Pak, saya
awali dulu pertanyaannya Pak dari saya. Apa? Saya mau izin bertanya dulu. Silakan. Itu berapa proporsi penghasilan yang harus dihemat untuk diinvestasikan di pasar modal syariah, Bapak? Oke. By teori sebenarnya banyak financial planner bilang sebenarnya untuk porsi investasi itu sekitar 10-20%, ya nggak? 10-20% dari para perencana keuangan. Tetapi gitu ya, teman-teman, saya boleh kasih tips. Kalau teman-teman udah punya tujuannya, kalau udah punya tujuan investasi, dijamin lebih termotivasi. Kadang-kadang yang targetnya 20%, kadang-kadang 50% dana yang teman-teman punya itu jadi buat investasi. Yang tadinya duitnya dipakai jajan nggak jelas atau nongkrong nggak jelas untuk investasi. Misalnya kalau punya tujuannya dan kita pengen mencapai tujuan itu, misalnya kita pengen pengen nikah gitu ya. Wah, kita udah komitmen nih gitu ya. Kalau saya pakai buat hambur-hamburin duit, sayang banget gitu ya. Atau cekotin Shopee gitu, tapi barang-barangnya nggak penting gitu ya. Lebih baik saya beliin saham dulu deh gitu ya. Nanti kalau memang benar-benar mau banget gitu ya, barulah gitu ya. Kita pikir-pikir dulu, nanti baru beli gitu ya. Percaya sama saya, kalau teman-teman udah punya tujuannya, secara otomatis akan menyesuaikan dengan sendirinya. Kadang-kadang bisa lebih dari 10-20% kalau udah punya tujuannya. So, menurut saya teman-teman gitu ya, tentuin tujuannya dulu dalam berinvestasi, pasti teman-teman ketemu berapa persen yang dimasukin, itu jadi teman-teman menyesuaikan dengan sendirinya. Dan ini diperbolehkan. Kenapa? Karena memang yang namanya keuangan itu sifatnya pribadi ya. Gitu ya. Tiap orang beda satu sama lain gitu ya. Buat Mas Rashid beda, buat saya beda. Kalau ditanya, kalau Pak Dery kira-kira dari pendapatannya berapa persen yang dimasukin investasi? Saya boleh kasih tahu ya. Boleh kecil nih. Pendapatan gitu ya, hampir 60% ya itu masuk ke investasi. 60%. Boleh teman-teman tahu, silakan. 60%. Karena apa? Karena saya punya tujuan yang jelas. Kedepannya saya mau ngapain? Aset apa yang mau saya punya? Gitu ya. Makanya teman-teman pun harus melakukan yang sama. Kalau saya aja bisa melakukan di usia 30-an, seharusnya teman-teman juga bisa melakukan itu di usia seperti sekarang. Sekian. Baik Bapak, terima kasih sudah menjawab. Siap. Lagi yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya juga, silakan. Ada bertanya Pak di kolom chat. Ya, silakan. Boleh. Saya bacakan Bapak. Boleh. Ini dari Mbak Asifa Nurmutia. Izin bertanya, berapa saja persentase yang Bapak bagi dalam manajemen keuangan itu sendiri, terutama dalam berinvestasi, Bapak? Ini teman-teman. Jadi teman-teman, setiap saya punya gaji, biasanya saya kan masih punya KPR, gitu ya. Jadi teman-teman, di awal teman-teman kerja, yang paling krusial teman-teman harus ambil KPR. Ini paling strategis banget. Jadi setelah teman-teman keluar dari UMS, gitu, keluar dari kampus tercinta, kemudian bekerja, yang harus teman-teman pikirin pertama adalah KPR. Kenapa? Karena teman-teman biar punya tekanan supaya teman-teman bisa bayar cicilannya. Itu yang pertama. Dan saya harapkan sebenarnya KPR saya selesai di usia saya 45. Makanya saya bilang bahwa usia 45 kalau bisa saya nggak punya cicilan dan saya udah bisa tidak bekerja lagi. Gitu ya. Saya udah bebas. Saya pengennya itu, nggak punya cicilan rumah, nggak punya biaya sekolah misalnya udah tersedia semua gitu ya. Saya ngapain lagi? Itu lebih baik menikmati hidup. Saya nggak mau sampai usia 60 kerja gitu ya. Itu kan yang saya mau. Nah, itu dari sisi pertama pengeluaran dulu gitu ya, KPR kurang lebih sekitar 15% dari pendapatan saya. Nah, kemudian sisanya kemana gitu ya? Sisanya saya beli juga kontrakan gitu. Saya beli kontrakan juga gitu ya. Buat apa? Buat nanti supaya saya pas udah nggak kerja enak, saya masih punya uang gitu. Nah, kemudian dapat dari mana lagi gitu ya. Nah, sebagian baru diinvestasikan ke yang lain lagi gitu ya. Tapi di total ternyata buat aset-aset investasi itu sekitar 60%-an gitu ya. Sisanya 40% bebas.
pakai buat bayar sekolah, pakai buat bayar listrik, pakai buat bayar internet segala macam. Kalau misalnya kita sudah sisihkan buat tabungan dan investasi, bebas mau diapain aja. Habis Pak, habis. Tapi nggak masalah. Kenapa? Karena sebagian sudah ditabung dan diinvestasikan. Jadi tenang, mau dihabisin juga nggak apa-apa. Toh udah nabung dan investasi. Itu yang kita pengen. Soal persentase buat saya pasti beda dengan yang teman-teman mau. Ketika teman-teman nanti punya punya pendapatan sendiri pasti beda. Pak, saya kan masih kuliah gitu ya, berat gitu ya. Teman-teman gitu ya, duit sedikit aja nggak bisa diatur, apalagi duit yang gede nanti. Makanya teman-teman, kalau duit yang sedikit ini nggak bisa diatur, nggak bisa nyediain buat investasi sama nabung, yakin deh, pas gede pun, pas teman-teman udah kerja pun, bakal susah buat nabung dan investasi. Makanya yang paling penting sekarang buat mendisiplinkan saja, bukan untuk langsung gedean kayak sekarang. Kayak saya misal udah kerja, gitu ya, beda. Demikian, Mas Asif, semoga bisa menjawab ya. Baik, Pak. Apakah ada feedback dari penanya? Silakan kalau masih ada yang mau nanya gitu ya. Ini pertanyaan bagus sekali dari Mbak Ashifa gitu ya. Manajemen keuangan tiap orang beda-beda. Itu yang saya lakukan seperti itu. Saya memang uang bulanannya habis gitu ya. Uang bulanannya habis. Tapi saya bisa melakukan investasi dan menabung. Oke, ada lagi Pak yang bertanya sudah banyak. Dari Ferdinand Jorindra. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ferdinand Jorindra dari UMS. Izin bertanya, apakah semua reksadana aman buat investasi dan kira-kira aplikasi reksadana apa yang aman buat investasi, Bapak? Ya, sebenarnya reksadana juga bisa dibeli di perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas juga ada yang menjadi agen penjual reksadana gitu. Tetapi kalau teman-teman mau punya aplikasi sendiri gitu ya untuk reksadana, ya bisa mana aja yang cocok buat teman-teman. Misalnya kalau saya pakai Bareksa gitu ya, kalau saya nyaman. Kalau teman-teman cari yang nyaman yang lain terserah gitu ya. Saya nggak mau endorse juga gitu ya. Cuman kalau tanya ke saya, ya mending pakai itu. Kalau saya loh ya. Tapi saya juga nggak mau istilahnya nggak mau misalnya menutup juga gitu ya. Kalau misalnya apakah pernah download Bibit, ya pernah gitu ya, tapi nyamannya di mana kan bebas, terserah teman-teman gitu ya. Apakah dua-duanya bagus? Ya bagus. Yang penting satu, diawasi oleh OJK gitu ya. Kalau nanya pengalaman saya, Bareksa sama Bibit bagus, bahkan teman-teman pakai aja. Atau misalnya teman-teman mau beli reksadananya di perusahaan sekuritas gitu ya. Jadi satu platform bisa beli saham dan reksadana, itu juga bagus. Tinggal teman-teman pilih reksadana yang syariah aja gitu ya. Kalau ditanya aman, ya sebenarnya aman. Kenapa? Karena kan mereka cuman platform ya. Harta kita tuh aman, tidak akan kemana-mana gitu ya. Platformnya rusak, platformnya tutup, harta kita tetap ada di bangku studi kita. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak pernah ada ceritanya. Makanya teman-teman kalau milih reksadana, cari juga yang AUM-nya tinggi. Apa tuh AUM? Under manajemennya tinggi. Jadi orang yang perusahaan ini mengelola dana investasi dari orang-orang tuh dalam jumlah yang besar, kan itu enak. Berarti orang-orang kan pada percaya gitu kan bahwa manajer investasi ini amanah nih gitu ya. Orang yang mempercayakan duitnya ke dia juga banyak gitu ya. Nah, itu yang kita garis bawahi. Jadi teman-teman sebenarnya reksadana banyak faktor, tapi yang paling gede faktornya ini kecocokan sama kita. Gitu ya. Uangnya kecocokan sama kita. Dari platformnya kita cocok dari cocok dari boleh dibilang ya? Profil risikonya. Contoh misalnya teman-teman kan masih muda, misalnya pilih reksadana saham karena lebih agresif. Atau misalnya kalau saya moderat gitu ya, kalau bisa jangan sebagian harus disukuk dan misalnya di instrumen lainnya. Makanya ada RDPU, ada reksadana pasar uang dan campuran gitu ya. Nah itu juga jadi pilihan juga. Silahkan mau pilih yang mana gitu ya. Kalau tanya pengalaman saya tadi gitu, saya pakai dua platform itu rata-rata bagus menurut saya gitu ya. Jadi teman-teman pilih yang mana terserah. Silahkan. Demikian Mas Tasir. Apa ada feedback dari saudara penanya? Salah, Mas Ferdian, kalau misalnya masih ada pertanyaan, tapi buat saya pengalaman investasi. Kemudian ada lagi Pak, ini dari Erna Cynthia Royani. Izin bertanya, mengapa masih banyak masyarakat yang tertipu investasi tidak jelas sumber dana dan pengolahannya, Pak? Dan bagaimana cara menghindari investasi yang tidak jelas sumbernya itu, Pak? Oke. Jadi teman-teman gitu, kalau misalnya banyak yang tertipu investasi, biasanya satu gitu, terbukti janji manis.
Jangan mau sebuah janji manis, dijanjikan keuntungan tinggi, gitu ya. Janjiin keuntungan tinggi. Orang-orang langsung gitu ya, nggak pengen susah istilahnya. Padahal investasi itu harus susah. Investasi mau nggak mau mesti susah, nggak ada pilihan lain, gitu ya. Kalau nggak mau susah, ya teman-teman ya nggak akan bisa dapat keuntungan tadi. Ya teman-teman kalau misalnya investasi saham, secara otomatis ya teman-teman harus cari saham yang bagus kayak gimana. Mau investasi reksadana, cari reksadana yang bagus kayak gimana, MI yang terpercaya kayak gimana, gitu ya. Jangan nggak mau susah. Nah biasanya orang yang pengen ya nitip aja gitu, titip modal gitu ya. Gue titip modal ya ke gue berapa persen. Mental seperti ini biasanya mental yang terpengaruh sama yang namanya bunga. Udah terbiasa sama yang namanya bunga dan kepastian, sehingga ini dijadikan celah oleh para penipu, gitu ya. So teman-teman gitu ya, kalau misalnya masyarakat memang banyak, kalau misalnya cuma ngandelin kita yang melakukan edukasi pasti berat. Teman-teman yang sudah hadir di sini ada 170 orang gitu ya. Kalau misalnya mau amal jariah, kasih tahu ke yang lain kalau nemuin yang kayak gitu. Hati-hati investasi kayak gini, ini mah penipuan, ini investasi bodong, ini nggak ada pengawasannya, ini nggak ada perlindungan investornya, hati-hati. Yang penting ngomong kayak gitu aja, itu udah pahala menurut saya. Menyelamatkan orang dari terjerumus investasi yang nggak benar. Kalau ada orang yang baru masuk duitnya, mungkin bisa ditarik lagi gitu ya. Kalau udah lama masuk duitnya, udah menikmati keuntungan, rata-rata biasanya duitnya nggak balik, gitu ya. So teman-teman saya kasih tahu gitu ya. Teman-teman ayo sama-sama kalau kita mau amal jariah kasih tahu orang lain investasi yang benar kayak gimana, yang nggak benar kayak gimana. Semoga ini jadi jalan buat teman-teman sebenarnya untuk melakukan amal tadi gitu ya. Karena kita nggak tahu amalan yang kayak gimana yang bisa bawa kita ke surga gitu ya. Jangan nyepelein amal, masa ngasih tahu gitu doang gitu bisa masuk surga gitu ya. Jangan salah gitu ya. Ngasih air ke anjing yang lagi kehausan aja bisa masuk surga, apalagi kita nyelamatin orang dari investasi yang nggak benar, dari investasi yang penuh riba dan ketidakjelasan, apalagi goror dan perjudian, gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada feedback dari saudara penanya? Silakan, kalau masih ada mau debat boleh, mau nanya apa lagi juga tambahan juga boleh, silakan. Oke, ini mungkin untuk penanya terakhir, Pak. Dari Rahadian Surya. Assalamualaikum, nama saya Rahadian Surya dari UMS. Izin bertanya, analisis fundamental apakah yang lebih ditekankan dalam investasi syariah, Pak? Jam 10:30. Sebenarnya dalam investasi syariah gitu ya, tidak ditekankan analisa fundamental yang sebelah mana. Bahkan analisa teknikal pun sebenarnya dianjurkan juga. Jadi berbagai macam analisa yang teman-teman dilakukan dan diperlukan itu sebenarnya dalam syariat itu jadi diwajibkan gitu ya. Jangan cuma fundamental doang, teknikal juga, dan jangan pakai salah satu gitu ya. Saya teknikal doang gitu ya. Kalau mungkin pakai fundamental doang masih bisa diterima, tapi kalau pakai teknikal doang kan ini sebenarnya jadi keliru gitu ya. Ditanya gitu, ngapain beli saham ini? Ini kan udah golden cross nih. Ditanya ini saham apa? Nggak tahu. Nah, ini bahaya nih. Jadi teman-teman harus hati-hati. Makanya saya kasih tahu sama teman-teman, kalau misalnya investasi gitu ya, analisa fundamental manapun, ini penting. Mau cari dari solvabilitasnya, mau dari profitabilitasnya. Pak, saya kalau ngelihat saham ya Pak, saya milih ROA-nya aja yang tinggi Pak. Kalau ROA-nya misalnya 20% Pak, gitu ya, saya pilih Pak. Kenapa? Gitu ya. Saya yakin dengan ROE 2%, 20% gitu ya, ROA 20% gitu ya, dia bisa menghadapi berbagai kewajibannya Pak, gitu ya. Ada lagi yang pilih, Pak, kalau saya pilih saham, saya cari yang sehat Pak, gitu ya. Kalau bisa dia nggak punya utang bank, dia mungkin punya utang ke supplier, tapi itu kan nggak ada bunga Pak. Jadi menurut saya ini jauh lebih baik nih perusahaan yang seperti ini. Silahkan. Dua-duanya kan pakai fundamental. Dua-duanya berasal dari buku yang sama, gitu ya. Ada lagi yang pakai syariah value investing. Apa tuh syariah value investing gitu? Jadi cari perusahaan yang kayak misalnya mobil Mercy tapi harganya harga Avanza gitu ya. Misalnya dari sisi PER-nya, kemudian margin of safety-nya gitu ya. Macam-macam gitu ya. Boleh dilakukan? Boleh. Pak, boleh pakai teknikal nggak gitu ya? Ya selama fundamental sudah dilakukan ditambah teknikal, ini sangat boleh. Jadi teman-teman, yang ditekankan yang mana? Fundamental dan teknikal, serta analis yang dirasa diperlukan dalam menentukan keputusan investasi, maka itu hukumnya menjadi wajib. Demikian, Mas. Apakah ada feedback dari saudara penanya?
Nah, udah katanya. Insya Allah. Ya Pak, karena udah menunjukkan pukul 10:30 Pak, waktunya juga sudah selesai. Untuk mohon maaf yang sudah bertanya dan belum kesempatan dijawab oleh Bapak dari langsung, dan semoga yang sudah dijawab dan yang semoga jawabannya disediakan oleh narasumber kita menjawab pertanyaan dari saudara penanya. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk menyebutkan isi materi yang telah disampaikan oleh Bapak pembicara. Sebulan yang disampaikan oleh pemateri pada kesempatan kali ini ialah penataan keuangan dari diri sendiri atau meliputi gaya hidup. Dilanjutkan dengan definisi awal investasi untuk memperoleh keuntungan dari aset yang diperjualbelikan dan jenis-jenis investasi. Dan pastinya investasi yang syariah dan thoyyib. Sebelum acara berakhir, kami akan mengadakan sesi foto terlebih dahulu dengan Bapak dari Yustria SEMBE. Dimohon untuk semua peserta agar dapat menghidupkan kameranya. Baik, kalau sudah saya hitung. 1, 2, 3. Disampaikan dan bermanfaat bagi para peserta webinar. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi pada sesi ini. Alhamdulillah sesi ini telah berakhir dan terlaksana dengan baik. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dari saya. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Terima kasih, teman-teman. Sama-sama, Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Dedi telah menyampaikan materi dan juga sharing bersama kita semua. Dan juga terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya materi. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi quiz atau games, jadi teman-teman nanti bisa masuk ke link yang telah di-share oleh panitia, ada di kolom chat. Nah, ini nanti teman-teman setelah join akan bisa mengerjakan quiz, dan quiz ini nanti pemenangnya juga akan mendapatkan door prize dari kita. Waktu joinnya nanti selama 5 menit ya teman-teman, bisa dimulai dari sekarang.
Ayo teman-teman semangat ya mengerjakan kuisnya. Fokus juga, siapa tahu dapat hadiah. Sudah selesai ya. Sebentar ini nanti akan diumumkan pemenangnya juga. Terus ini saya akan mengumumkan pemenang dari pertanyaan terbaik dari pemaparan materi yang tadi. Bagi nama-nama yang akan disebutkan, nanti bisa menghubungi nomor yang ada di kolom chat. Namanya yaitu yang pertama, Ferdian Jorida dari UMS, lalu Erna Cynthia Royani, terus yang terakhir Rahandian Surya. Apakah ketiga peserta itu hadir? Masih ada? Ya, bisa tulis di kolom chat kalau masih hadir. Oke. Untuk Rahandian masih ada? Baik, untuk pemenang dari pertanyaan terbaik tadi, nanti akan dihubungi lewat Telegram. Selanjutnya, untuk pemenang dari kuis tadi, yang juara pertama yaitu Andi Deniansah, itu juara pertama. Yang kedua itu Arya. Yang ketiga, Eka Lutfia. Apakah masing-masing pemenang hadir? Baik, nanti akan dihubungi juga melalui Telegram.
Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah, terima kasih kepada narasumber dan juga moderator serta peserta yang telah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari webinar ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua ke depannya. Akhir kata, apabila dalam pelaksanaan webinar ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya selaku Master of Ceremony dan juga perwakilan dari panitia webinar memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.